Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin wa huwa alladzi farada 'alaina li talabil ilmin. Assalatu wassalamu ala sayyidina habibina maulana al-mustafa Yasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam amirul mu'minin alladzi qala utlubul ilma walau fissihin wa ala alihi wa sahbihi wa li ibadillahi salihin ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim. Jamaah salat subuh Masjid Nur Mirah yang insyaallah dirahmati Allah, para profesor, para asatidah yang saya muliakan, ibu, bapak, kali ini saya benar-benar berdoa mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan yuswa panjang manfaat, amin. Kesyukuran monggo sareng-sareng ikhlas hati dengan lisan selalu melafalkan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesehatan, umur panjang, ugi kesempatan ini menjadi nikmat yang luar biasa. Karena selalu saya ingatkan, betapapun nasib yang menimpa kita, keberuntungan yang terbesar adalah diberi kesempatan hidup. Ini keberuntungan yang luar biasa. Kita masih punya kesempatan seperti yang disampaikan dalam fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, untuk memilih jalan takwa maupun terperosok ke jalan ingkar, itu masih ada kesempatan. Maka mudah-mudahan doa kita selalu husnul khatimah. Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, menjadi satu tantangan bagi kita di era yang disebut era industrial 4.0, yang disebut dengan ciri khasnya disruption era atau era yang tidak menentu. Ini yang paling harus kita pegang baik-baik adalah ukhuwah, persatuan kita, kerukunan kita, silaturahim kita. Dan mudah-mudahan Masjid Nur Mirah ini menjadi gravitasi yang kuat bagi keinginan kita untuk memperkuat ukhuwah, memperkuat iman yang selanjutnya akan jadi kekuatan Islam terutama di masyarakat kita dan sekitarnya. Allahumma amin. Karena seperti yang disampaikan oleh Allah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Di mana itu? Di surat 49, surat Al-Hujurat juz 29. Kalau di mushaf halaman 720 sebelah kiri ayat 10 paling bawah, dilihat baik-baik. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Ada konsep yang sudah disampaikan lama oleh ikhwanul muslimin, yaitu oleh Profesor Albana. Ada 4 konsep supaya kita bisa menjaga ukhuwah dengan baik, yaitu ta'aruf. Setelah ta'aruf adalah tafahum. Setelah tafahum itu ta'awun. Setelah ta'awun itu adalah takaful. Ini puncak dari ukhuwah kita. Maka mari monggo sama-sama terbiasalah kalau di dalam majelis itu untuk duduk tidak dengan bolone. Ibu-ibu ini terutama, kalau sudah duduk jejer bolone itu biasanya terus yang ngapunten, terus khotbah diri, bukan khotbah tapi ribah, itu tidak boleh ya. Hibah itu tidak boleh
Ya, masih di surat sama, masih di Al-Hujurat, tapi ayatnya 12 itu sudah di halaman berikutnya, di halaman 721 sebelah kanan paling atas. Ya, walayah tabu'adukum ba'dah, tidak boleh menggibah orang itu, tidak boleh. Ya, tapi memang repot Bu, kalau urusan sama master gibah itu repot. Master gibah, master gibah itu bapak-bapak tahu enggak? Itu enggak usah ngomong tahu. Master itu beda sama yang biasa-biasa ya. Master gibah itu tidak usah ngomong tahu. Gimana caranya? Temannya datang, melirik tahu, paham. Menurut paham. Pacar ini pun madu-madu. Masya Allah. Baik, master gibah. Ini menjauh sejauh-jauhnya dari konsep yang namanya ta'aruf. Maka ibu bapak diciptakan oleh Allah Subhanahu Robanilan, kata Allah apa? Li ta'arufu. Diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu untuk ta'aruf. Dan sebetulnya beda itu sunatullah, artinya kehendak Allah. Nyatanya apa? Lihat kita itu, lahir itu tidak ada yang sama. Lihat tak? Lihat bentuk hidungnya itu. Anak yang 2 senti, anak yang 3 senti, anak yang baru 1/4 senti. Ya kan? Ibu-ibu tidak usah gelisah yang 1/4 senti, umurnya panjang. Kenapa saya ngirit? Tidak. Jadi ibu bapak, maka menjadi baik syiarnya menjadi luar biasa berhasil kalau ada keinginan untuk saling mengenal, ada keinginan untuk menjaga ukhuwah. Ingat, saya sampaikan berulang-ulang di mana-mana tempat, berbeda itu biasa. Jadi kalau hanya berbeda itu jangan menjadikan lantas kita itu terpecah belah, ampun, jangan sama sekali. Tapi saya ingatkan pada bapak-bapak, ibu-ibu, para profesor, ingatkan semua, jangan pernah menasihati 2 jenis orang ini, jangan pernah sia-sia. Siapa itu? Yang pertama orang jatuh cinta. Kurang dengan Anda. Ya karena wiko katon dan cono, orang jatuh cinta itu gitu. Mau apapun ya bagus jatuh cinta. Yang kedua ini hati-hati sebentar lagi. Siapa itu? Pendukung capres. Mana ada. Masya Allah, saya didukung rukun. Saya pendukungnya malah geger. Jadi pengkhianat itu loh gitu. Bahkan punya tahu enggak, untuk urusan yang mahdoh saja ikut dibawa-bawa. Jadi ngomong mainstream itu kayak gitu. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Surat kedua ayat 6 atau surat ke 135 juga sama. Nih, di ayat 135. Jadi ibu bapak, orang seperti ini memang susah, diajak rukun itu susah. Padahal secara konsep kita sudah memahami, sudah bisa menerima bahwa satu, kita hidup di negara yang bersuku-suku, berbangsa, bangsa dan multi agama. Itu harus kita pegang dulu. Kenapa orang asing itu pada menyerang kita? Ya karena kita itu negara yang menakjubkan. Bayangkan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi Islamnya kuat, rukun. Sementara di tempat lain kita bisa lihat bahasanya sama, sukunya sama, agamanya sama, perang tidak berhenti-berhenti. Betul-betul. Nah itu satu contoh ketakjuban orang asing kepada kita. Maka ini dijaga dengan baik. Kalau begitu, apa yang ditinggalkan oleh pendahulu kita itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik. Andap asor itu kebiasaan yang baik. Tepo, seliro itu kebiasaan yang baik. Dan itu sebetulnya pengejawantahan dari iman yang dibahasakan dengan bahasa kita. Jadi jangan dibalik. Memang dulu leluhur sudah menetapkan kebudayaan dalam ilmu filsafat kayak gini nih menjadi rotok ruwet ya. Nanti tidak belajar filsafat itu malah mumet nanti. Filsafat itu hanya dipelajari oleh orang-orang yang mempunyai pendirian yang kokoh. Kalau masih belajar imam masjid aja belajar filsafat, nanti dengan bingung nanti. Gitu. Maka yang pertama ta'aruf itu menjadi satu hal yang harus kita tumbuh kembangkan. Apa itu? Kalau ada orang
saudara kita jelas-jelas memakai atribut agama kita dikenali. Loh, kon ta'aruf saja itu kadang-kadang susah Pak. Jangankan di sini, di tanah suci saja. Coba fenomena ini juga terjadi, fenomena ini. Pakai baju seragam, ikram boleh lah. Anak genderone Indonesia, pelingo gitu kesasar. Pak, ini pun buat ditulungi. Jawab dulu. Ini wong Kalimantan Mas. Loh, Kalimantan itu bisa ya gitu. Itu kita itu. Ya, sudah terpola seperti itu. Ya. Sholat yang mono, Masya Allah, ajaib pokoknya. Kemarin kita alami sholat id bidaya kurban kemarin. Itu ada percakapan yang saya dengar di tetangga saya itu. Pak J, jangan sholat di tenau, setengah minggu. Minggu lah. Wah, Jokowi ya. Lebih maksudnya. Bocah kejenak tak sih lah jajanannya, harus ada murni. Hubungannya itu apa gitu loh, betul tidak? Nah itulah orang kalau sudah tidak suka kencono katon wingko, orang kalau tidak suka gitu, maka yang paling diutamakan di sifat ta'aruf itu adalah hilangkan semua penyakit hati. Hasad itu dihilangkan, ya. Semua penyakit hati dihilangkan, don itu dihilangkan. Inna ba'dadhan ithmun, begitu kata Allah. Sesungguhnya sebagian diprasangka itu dosa, masih di dalam hujud itu. Ya. Nih, biasakanlah selalu berbaik sangka. Kita itu memang diciptakan halu'a, jazu'a. Kita itu senengannya gersulo, senengannya sambat. Manusia itu. Coba lihat statusnya teman-teman kita itu, sing tukang gawe status we. Kita panas ya ditulis, ya Allah panas. Loh, ya ta. Bareng udan Mas, Masya Allah udan. Wong kang ngene iki mbok wis tigain umur 30 wae mau bilang sangat baik. Nih, tetapi itulah jangan-jangan itulah cara Allah memuji kita. Maka kita harus mengenali, terutama yang menjadi gap sekarang itu kita hampir susah mengenali generasi muda ini dengan generasi kita. Penilaian kita tentang baik buruk itu pun standarnya berbeda. Coba bayangkan. Kita hampir semua orang tua zaman sekarang itu menilai anak-anaknya itu orang soleh kabeh, anak-anaknya orang sakit kabeh, anak-anaknya malas kabeh, anak-anaknya generasi yang cengeng semua. Loh, coba bayangkan itu. Jangan-jangan kita nggak kenal sama anak kita. Jangan-jangan kitalah yang ketinggalan zaman. Jangan-jangan kitalah yang terpenjara dengan pemikiran kita selama ini. Nah zaman dulu mungkin Pak Haji jadi ngomong seragam itu ngaris macun gitu Pak. Tuh, kayak gitu memang zaman dulu. Komunal yang pacar ngomong. Iya. Lah sekarang beda Pak. Bu, cah sekarang bukan membaik, yang berarti bilangnya laundry baik Pak, berarti gitu. Cah itu saya ikut masak Pak, GoFood mawon. Loh, nah memang jawabannya begitu. Dan itu jangan dibilang malas. Kenapa? Anak sekarang itu kreativitasnya tinggi, jangkauannya luas. Nek wesnya ke ngeten iki. Wah. Itu walaupun dia duduk di kamar, yang kreatif loh ya, kita memandang yang positif ya. Walaupun duduk di kamar, itu dia sudah menjangkau kemana-mana Mas. Sudah belajar tentang banyak hal. Bahkan guru-guru sekarang itu kewalahan. Kenapa? Tantangannya kalau guru zaman dahulu itu ngajari anak-anak yang sudah benar supaya pinter, itu guru zaman dulu ya. Nah guru zaman sekarang tantangannya ngajari anak-anak yang sudah pinter supaya benar. Nah itu repot itu, sak repotan itu ya. Gurunya arep mulang opo itu sesuk malam ini anak-anak itu sudah googling pelajaran yang arep diajari iki apa. Wah matur nuwun, swarga nggih Mas. Mungkin bojone solihah. Amin. Ya. Wah, gua terus gelas pirang-pirang. Udah mlebu swarga kabeh. Ibu, bapak yang dirahmati Allah. Jadi konsep ta'aruf ini harus benar-benar kita utamakan. Jadi orang tuh yang lembah manah, andap, asor. Paling penting, jangan suka menjudge orang dari penampilan. Hati-hati, penampilan itu tidak selamanya sama. Kalau penjenengan nyaman dengan penampilan penjenengan, dengan itu membuat penjenengan lebih
lebih adem, lebih soleh, lebih solehah, silahkan, tidak apa-apa. Ingat, agama itu digunakan untuk memperbaiki diri sendiri, tidak untuk menyalahkan orang lain. Konsepnya harus dipahami dulu, supaya apa? Kita tidak mudah menuding orang, kita tidak mudah menempatkan stigma pada seseorang, bahkan kita tidak gampang dengan seseorang. Gitu loh. Jangan salah, kadang-kadang kita menilai penampilannya, ya namanya wali janjam itu penampilannya seperti apa coba? Katoan kolor tok, yang tinggi, ngeligo, betul enggak? Ini pun kan boleh jenengan berapa ayu? Apa mana kan boleh tampil masjid bagus-bagus, ganteng-ganteng memakai gamis ini, ora cocok ketemu sama yang lebih. Ya, karena apa? Tidak kenal. Maka yang pertama harus kita paham betul-betul itu adalah mengenal. Saling kenal, termasuk kepada agama itu sendiri. Jangan jauh-jauh sampai ke mazhab firqah maupun apa istilahnya faham-faham tertentu. Sudah Anda memahami Allah saja sudah sejauh mana? Kalau sudah jelas Allah itu asa satu dan kita adalah Allah, nikmat bundeli berarti kita semua sama. Kita berasal dari satu yang sama. Dari situ dulu supaya hati kita tidak suka memecah-pecah, memilah-milah. Kalau begitu, maka masjid ini akan menjadi sumber kemakmuran yang luar biasa. Karena kepada siapa saja welcome. Itu loh. Jangan doya-oya. Kalau ada musafir kesel, ya biar saja. Mau jenengan masjid ini enak banget, anak aslinya sejuk adem. Orang ngadem lumrah betul. Lumrah, tidak apa-apa. Daripada jangan larang terus akal-akalan. Mau di Mekah saja orang pada akal-akalan itu. Betul enggak? Baru minggu kemarin saya pulang di sana, sekarang kan ada aturan baru. Ka'bah memang sudah tidak ada keringnya, tidak ada penutupnya, tapi aturannya yang bisa tawaf di bawah itu yang umroh saja. Berarti kalau laki-laki harus pakai pakaian ihram. Niku ya akal-akalan mas, sing ora umroh yang nganggo ihram supaya iso tawaf ning cedhak Ka'bah katoan. Ihram tapi katoan, ya ihram pakaiannya tok. Nah itu kan juga akal-akalan namanya, ya. Kalau mau jujur itu akal-akalan. Maka budaya akal-akalan ini terutama yang Indonesia. Kalau ada pikiran adoh nurani, jadi nanti tidak terjabar rahmah tengah Arafah. Ini pun di spidoli waktu itu ditulis sih kan, ngono ya tulisannya jadinya bangsa Bambang, Joko, orang apa banyak sejenisnya Joko. Nah itu budaya kita itu. Saya tidak tahu ini dan apakah itu dimarahin di sana? Ya dimarahin om. Kita memang beda gitu maksudnya. Jadi kalau kita sudah beda ya sudah gitu loh. Jangan perbedaan itu lantas dibesar-besarkan, dilebar-lebarkan. Nanti makin tidak rukun. Gitu. Saya baru tadi malam, sekitar tengah malam pulang dari perjalanan Kalimantan Timur, mulai Bontang, Samarinda sampai ke Tenggarong, Kutai Kartanegara. Ada satu masjid di Samarinda di Antasari, itu masjidnya besar. Tapi penjaringan sampai di sana mesti kaget. Yang tidur di sana itu merebutnya itu ada sekitar 12 sampai 20 orang. Tapi matur bute orang ini tato, Pak. Jangan hubungan mesti balik mulai menaiki. Mata itu tatapannya tajam-tajam semua. Karena memang di situ welcome semua orang. Mantan preman, setengah preman, preman tenang, ada di situ. Ya. Kenapa coba pada di situ, Mas? Di dalam masjid, tidak di luar masjid. Di dalam masjid itu ada depot-depotnya, kios-kiosnya. Mulai dari sate kambing sampai kepada serba pedas. Sing menarik lagi tulisan di bawahnya gede biang gratis. Serius ini. Kopi yang namanya air mineral itu bertebaran. Jangan mau ngombe sak galon sak dekan iso. Iya. Tidak ada rokok lagi. Tidak ada gitu. Nah, ketemulah dengan ketua takmir oleh gamis rapat ini, malah dikancingkan di atas, rapi, tinggi besar agama. Begitu ketemu habis tausiah ngobrol nangis. Ternyata
guru ini pun tato, sampai tekan begini pun tato, tekan sikil tato. Oh, gede ininya. Mantan preman Pak, mantan pembunuh, residivis dia, mantan perampok, mantan tapi timbang mantan besar, mantan perampok. Ditinggal istrinya menikah lagi ketika masih di penjara. Tetapi saya tidak nikah lagi tak, tidak, karena anak-anak saya sayang sama saya, dan itu ajaran istri saya. Coba, ini loh angin Mas, angin. Jenengan ini kira-kira ditinggal oleh Mas nempros yang tinggi, statusnya jelas, betul tak? Ini dia tidak seperti itu. Saya jadi teringat Sayyidina Umar bin Khattab. Satu ketika ditantang oleh orang Yahudi, ketua suku di sana, dia punya problem, istrinya galak banget, dia minta izin nikah lagi. Begitu mau masuk ke rumah Umar bin Khattab, dia mendengar ada perempuan marah-marah. Dan kelihatan dari pintu itu Umar bin Khattab duduk diam dan mau bilang apa? Ya, mana terus? Barang terima pertolongan, tiba saya muni-muni bojone Umar. Singa padang pasir, ketaki bojone ya, balik mulai. Terus ditanya sama Abu Bakar, loh, nggak jadi ke rumah saya di Umar, nggak jadi. Nah, kenapa? Masalah kode aku. Kenapa? Soalnya bojone gitu. Saya tunggu Umar, dia pasti punya alasannya. Ternyata jawabannya sama dengan preman yang ketemu saya, hanya beda redaksi, beda kasus saja. Ditanya, Anda itu singa padang pasir, jenderal perang, orang yang ditakuti, calon khalifah malah. Kenapa sama istri kok takut gitu itu? Jawaban Umar, saya tidak takut sama istri saya, tapi saya berterima kasih sama istri saya karena dialah yang mendidik anak-anak saya, mencintai saya, apalagi sewaktu saya jadi preman dulu, dialah yang betah dampingi saya. Oh, ngoten niku lho, kadang-kadang wong lali rekosone rada ndidit sithik padahal ngene trekjing tralalala. Mulan di bojo galaki nyenengke Mas, susah ganjarane oke. Lho ndak apa-apa Bu, jenengan mencak-mencak gitu ndak apa-apa. Wong ning swarga ya dhewe-dhewe kok. Gitu nek dinesani bojo ngoten ra apa-apa Bu, muni. Ning swarga dhewe-dhewe kok ngono terus mingkem, Des. Oh ya aja dhewe-dhewe to Pak, aku dijak ngono. Itu kan apa? Kita tidak taruh, kita tidak ngerti, tidak kenal siapa istri kita itu, kita tidak kenal. Maka Bu, Pak, memahami agama pun demikian. Jika penjenengan hanya belajar sepotong-sepotong, sekelompok-sekelompok, hati-hati. Walaupun perintah Rasulullah itu kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Au muta'aliman, atau jadi orang yang menuntut ilmu. Au mustami'an, atau jadi orang yang suka mendengarkan ilmu. Au muhibban, jadi orang mencintai ilmu. Walau takun hamisan, tapi jangan jadi yang kelima. Siapa itu? Orang yang ilmu, orang senang menuntut ilmu, orang senang ngurung ilmu, orang senang karo ilmu. Niku jenenge wong mendem. Iya. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alai bi ilmin, man arada al-akhirah fa'alai bi ilmin, man arada huma fa'alai bi ilmin. Siapa pengen bahagia di dunia itu pakai ilmu, pengen bahagia di akhirat juga pakai ilmu, pengen bahagia dunia akhirat juga pakai ilmu, begitu, dan saling mengisi, saling mengenali kita. Kalau enggak repot Pak. Lambok sok lah setahun kas pilihan capres gitu lah, beda pilihannya lah neng masjid lirik-lirikan, guru neng masjid itu sampai pernah terjadi masjid 2 shift Pak. Coba bro, dua shift cuma gara-gara pilih siji apa loro. Apa banget aku tadi wong. Nah, gitu tuh ya. Terus saya didatangkan, temok deh, ya tak? Qur'ane cetok, ya, yang disebut walaki apa? Laisal birra antuwal wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan orang yang baik yang condong ke barat atau ke
timur. Dalilnya pun jelas, zaman dulu sudah ada kayak gitu itu. Walakinal birra, tetapi yang baik itu adalah man amana billah. Itu yang pertama. Selama sedulur panjenengan itu masih satu iman, yang disembah Allah, selesai. Sudah, ndak usah aing-aing. Wah, masjid apa nganggo bismillah. Kene nganggo bismillah. Beda. Terus enek dalil. Nek imame beda madhab karo makmume, salat ora sah. Iki dalil apa meneh? Kalau caranya begitu, haji Indonesia ndak ada yang sah. Napa enten wong Indonesia sing ndek madhab Wahabi? Enten mboten? Renek. Turunannya ada banyak, tapi yang asli kan ndak ada. Paling ora Hambali, ya kan? Yang kebanyakan Syafi'i. Wis mudeng ta? Muhammadiyah karo NU. Ngoten niku rasa rebutan. Ndak usah yalan-yalan. Wong bedanya Muhammadiyah sama NU itu kan cuma urusan no smoking. Belum kita. Kalau orang Muhammadiyah clear ya Pak, clear, no smoking, dilarang merokok, itu Muhammadiyah, cetok. Tetapi muktamar kemarin saya lihat wong Muhammadiyah udut kabeh do numpak bis. Wah, iki ketoknya penggembira pol ya, asli penggembira ya. Orang iya. Karena fatwanya jelas Muhammadiyah itu, rokok itu haram, no smoking. Nah, kalau NU memang sama tulisannya, tapi bacanya beda. NU smoking. Memang orang-orang NU itu smoking. Jenengan anggar ngisi di kelompoknya Syafi'i pengajian, wah niku asih ora kanggo Pak, kemutuk ngono. Iya. Saya pernah di satu daerah itu ngantek wong-wonge durah ketok, sing ketok keluke tok. Wah ini kayak malaikat ya aku. Napa niku pengajian yang langit iki, nek keluk tok gitu. Dan tidak masalah gitu loh. Maksudnya gini, kalau penjenengan bersyiar dengan cara ini, maksudnya dengan ta'aruf, insya Allah akan berhasil. Masjid-masjid yang hebat-hebat itu seperti Jogokarian, lalu Namirah Lamongan, lalu beberapa sekarang mulai berkembang, mudah-mudahan nanti Nur Mirah, insya Allah, Allahumma amin, adalah masjid-masjid yang semangat ta'arufnya tinggi, welcome-nya itu tinggi gitu loh. Ya. Jadi aja galak-galak gitu. Ojo turun masjid, karpete anyar iki. Wah, sampai anyar ya. Ora kok dilunggu ya. Gunane karpet nggo apa? Betul ndak? Karpet gunane diida-ida. Sebagus apapun karpet wes. Apa enek karpet disunggi Mas? Jangan tahu bro. Nang di karpet disunggi tinggo jaket ngono. Ndak sumuke. Kuwi dipikul banget disunggi. Nah, kalau sudah konsep pertama ini kita sepakati bareng-bareng, maka seluruh jamaah Masjid Nur Mirah adalah orang-orang yang punya semangat saling mengenal. Ini dulu, supaya semua orang bisa datang. Punyalah wajah-wajah yang ramah, tabasam, ya, wajah yang murah senyum. Kadang-kadang kita itu rada sregep ngaji sithik ngono kuwi ora enak meseme kok malah. Gitu? Malah medeni ya. Gitu Pak De. Kita kerep ngaji gitu Prof. Itu terus terus karo kancane iki galake ra umum. Najis. Batal. Haram, bid'ah. Bid'ah mbahmu ya. Iya. Haul, kemarin saya ditanya juga itu. Haul, itu kan di sini ya doa untuk apa almarhum Habib Anis ya. Tuh, tanya itu. Pak Ustaz, yasinan tahlilan angsal boten. Wis jamane Android ngono. Wis jamane do TikTokan wis tak kok yang ngono. Desa ta Mas ya. Iya. Kadang saya sing ditakoki jawab saya benar lah. Yang baik itu orang tuh kumpul-kumpul baca Yasin daripada kumpul-kumpul merasani wong Yasinan. Nah, begini. Maksudnya gini, penjenengan mau melakukan monggo, tidak pun monggo, tapi ingat jangan menyalah. Nah, kita ini sedulur kok. Jangankan kita yang sama saudara kandung itu loh, beda enggak? Beda kok. Jenengan senengannya sate, saudara kandung jenengan daging belas ragam jengkol, ada enggak kayak gitu? Ada. Saya bersaudara
saudara itu begitu pada saat pertarungan podomba, podompak beda kok. Saya bangsa amis-amisan mundur gitu. Sementara adik saya itu orang amis, orang mangan, nggak beda kan. Nah yang kayak begini dipahami lah. Berbeda itu fitrah, beda itu sunatullah. Maka saling kenalilah. Jangan sampai kita tuh menghakimi seseorang hanya karena beda penampilan. Lah sing kecekel ning mal-mal model itu kan malah justru sing pakaiannya syar'i itu. Walaupun modus juga, saya yakin dia kesehariannya tidak begitu, mungkin dibudrian. Gitu. Karena kita tidak kenal. Nah kita juga yang sudah bersepakat untuk berpakaian syar'i, terutama ibu-ibu. Nah di kendaraan yo, aja nutupi instrumen kendaraan. Nganggo syar'i retik tutupi, langsung tepat tutupi. Sekarang ibu kan judeng ibu ini. Lagi nunggu keluar kok baru keserapat nasu gua kita aja ini Pak Putra gitu. Kita itu gini loh Bu Pak, terutama jenengan yang sudah bersepakat menghayati hidup dengan syar'i itu jangan gampang nesu. Nanti akhirnya orang lain kita akan menilai, oh Islam ini ngamuan, oh Islam itu teroris ya, karena kita begitu. Kita itu seolah-olah anti kritik, walaupun saya sepakat di dunia ini tidak ada kritik, gimana? Yang ada cuma iri dengki. Kalau nggak iri dan dengki mesti nggak kritik. Oh kritik membangun apa? Enak mas, kritik membangun enak. Jangan kalau dikritik nesu berarti orang membangun. Yang membangun itu apa? Nasihat. Nasihat apa konsepnya? Dua. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Konsep ini bukan baik-baik. Nah ana wong salah niku dibenerke. Oh coba salah-salah ki mas. Wong salah malah dibully salah. Wala kok malah dasar gini-gini ya nesu. Gimana? Iya. Tapi tunjukkan yang benar. Ini loh mas, yang benar gini, yang benar gini. Wa tahu bisa berdan sabar. Nah dia paham denganmu tokno wae. Aja malah mana ya kafir. Lho kafir piye iki jadi? Ini sholat kok dari kafir. Wong pembeda tegas. Hadisnya riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pembeda antara orang kafir dengan orang yang beriman itu sholat. Selama dia sholat berarti tidak kafir, menurut mas. Wah, betul sakit Pak Ustaz. Dan aku sholat itu merasanya kan mandek-mandek. Lah, gue lagi banyak merasanya dia. Bodoh banget. Sudah. Ya. Yang pertama ta'aruf ini kita pegang baik-baik. Masjid Turmilah seluruh semuanya punya semangat untuk saling mengenal. Setelah itu konsepnya adalah apa? Tafahum. Kalau sudah kenal, saling memahami bahwa setiap perbedaan itu ada khasnya masing-masing, ada cirinya masing-masing. Itu yang harus kita pegang baik-baik. Masing-masing disiplin ilmu mempunyai apa istilahnya konsekuensi dan konsentrasi yang berbeda. Tetapi begitu ada di masyarakat yang linear atau tidak linear itu tidak jadi masalah. Karena yang paling penting itu adalah bagaimana muamalahnya dengan masyarakat. Yang paling penting itu nopo berupa amal soleh orang beriman itu. Dan Allah tegas berulang mengatakan alladzina amanu wa amilus sholihah, musibatan alladzina amanu wa amilus sholihah itu cacarane. Ini saya udah berapa? Jam? Seperempat jam lagi. Seperempat jam lagi. Iya, itu 10 jangan 5:11 itu 5:10. Assalamualaikum. Maaf, saya kalau sudah bercerita, berbagi apalagi tentang ukhuwah ini memang sangat bersemangat, dan penjenengan juga saya harapkan bersemangat untuk menjaga ukhuwah ini baik-baik. Nek wong wis kersa nang masjid itu wis alhamdulillah, aja bolok ke aeng-aeng. Wong wis gelem ngaji itu alhamdulillah. Padahal tajwidnya salah. Niku macane aeng, orang lain. Oh, mulai. Wong wis puluh-puluhan tahun mudenge ngono, Mas. Makrote mbok benake ngono ya aneh. Dan saya menurut saya lebih aman ngain daripada ain itu. Betul enggak? Karena jelas bedanya. Ain dengan alif itu beda. Ngalim itu cetok. Kuwi wong ngalim itu jelas malah. Oh, dia orang pandai, orang pintar. Nenek kuwi wong alim, Mas. Biasa iki. Alim itu kan pedih, kejam. Adabun alim.
sing ngain iku aman. Nah, mulane nek ora paham nang geger teman-teman iki. Wong memang ilat-ilat Jawa. Kok basa Arab apa teteh ya maklum gitu. Nah, jenengan nek pengen gumun mang teng Arab niku bocah cilik-cilik wis do pinter bahasa Arab. Nek berharap gumun ya memang bukan indahnya. Yang penting ada maksud yang baik, ada istiqomahnya. Karena ibadah yang paling bagus itu istiqomah, menjaga agar jamaah ini tetap dalam kuota. Nah, ini kuotanya masjid ini misalnya berapa? 500. Menjaga dalam kuota itu terus, alhamdulillah, masya Allah. Maka carilah cara agar jamaah ini tergoda dengan masjid ini. Ini sekarang pasar, ijek ditui diskon, wah luar biasa, luar biasa. Sumbernya perkembangannya gratis, wah luar biasa. Mulai kemeruyu mau belanja. Tidak apa, motivasinya dan jangan tidak usah sinis. Kadang-kadang kita tuh sinis. Alah, orang gratisan ya udah teko lah. Ini kira sing Rasulullah ya ini. Ngono sing moto ya, enak. Orang yang mau teko ya bubruk, itu malah mau geger nanti. Paham ya? Jadi setelah saling kenal itu saling faham. Itu mata biasa rasa geger gitu. Udah ngono to Mas. Ya ben mudah ngono. Rasa geger. Al-Maidah ayat 6 tentang wudu itu ada 4 syarat yang harus benar. 1, membasuh wajah. Membasuh wajah. Air ditampung bahwa wajah dibasuh. Yakinkan tidak ada najis. Yang kedua, mengusap tangan ila marafiq sampai siku. Ada nyamper so keran dulu guys, siku tes itu maju rasa. Keempat, mengusap rambut dan kepala. Rokson itu apa? Kepala. Mengusap kepala. Nah, caranya mengusap rambut itu budak rasa wudu. Ada tubuh rambut. Mas tuh bahasa rambut. Gila kok sih wudu. Nah, ini kita lihat pun dicul baik. Sebenarnya rambut. Mengusap kepala. Maka sikap tangan kita seperti sisir. Yakinkan kulit kepalanya karena mengusap. Ini juga ada 3 pendapat. Ya ini saya mau ceritakan tentang perbedaan itu. Pendapat pertama dari depan ke belakang sampai batas rambut, lalu ke depan lagi. Pendapat pertama. Pendapat kedua dari depan sampai ubun-ubun. Pendapat ketiga ini rada populer. Manapun bagian kepala diusap, Bu, Pak, diusap, ya Bu, diusap. Jadi jangan merasa copot kerudung rambut diawut-awut mau rambut kok. Kepala diusap saja. Dan saya menyaksikan banyak sering ibu-ibu itu melanggar dua-duanya. Dibasuh juga bukan, diusap juga bukan. Pripun ibu? Iki opo ya dalile opo iki? Menyiprat ya ora enak menyiprat dalile. Dalile itu wang sahu mengusap. Nah yang keempat itu juga ngatos-atos. Itulah perlunya paham itu. Yang keempat ada membasuh kaki hingga mata kaki lah kabain, Bu, mata kaki, ya. Mulanya cincin itu rasa mewah-mewah. Ibu-ibu nak butuh sumet, basah no. Kalau pulang sing ngantri ya seneng banget. Dosa apa? Pandangan pertama itu rezeki. Mulai sekali pandangan cepet bener ini. Nah ini merasakan. Tapi bapak-bapak ibu jangan nanti pesan buatan lari-lari wudhu itu keran dinyalakan terus kakinya ditaruh di bawahnya gini. Pernah ya? Sah enggak? Enggak, karena itu tidak dibasuh, itu disiram kok. Dalilnya dalam Al-Quran itu apa? Dibasuh. Ya kan? Basuh kakinya. Tuh, sampai ke sela-sela jarinya itu basuh. Itu 4 yang wajib. Ya, inilah perlunya tafahum. Setelah tafahum, konsep ketiga apa? Ta'awun. Nek wis paham niku supaya iso tulung tinulung. Saling bantu, tolong menolong. Itu konsepnya. Islam itu menjadi kuat karena ada semangat tolong menolong. Walaupun beda pendidikan dan flyover
niku wonten bocah ndelosor tabrak mbek kancane. Nek kula nyawang sing wedok ya kathok cendak kaosan cendak, sing lanang ya modele kita ora salat subuh ki mangkat ngendi kita tinggal wae. Kancane akeh kok. Gitu. Mungkin kula nulungi kula ya ra sido dene. Pak niku mung gerak terus. Oh dia tak. Yang rumah sakit malah geger ya. Ya, saling menolong, saling mengokohkan. Wah, adik kula niku bolak-balik moro utang terus ditulungi terus mandiri. Bu, Pak, bahagia menjadi jalan rezekinya orang. Wong kalah dine. Betul enggak? Kalau enggak jenengan itu sambat soko. Sambat tanggone malah Suluh. Ya toh, ngemblak malah polisi. Kan repot toh. Jenengan sing dikemplak kan bener bae. Tapi saya tolong jenengan amati. Jenengan sing gane nulungi sedulur dan nulungi adik itu miskin betul enggak? Kurang rezeki betul? Enggak, karena rezeki yang bersangkutan itu memang dilewatkan ke jenengan. Jadi enggak usah mikir-mikir. Nek sedulur itu datang enggak usah ada hitung-hitungan. Memang jenengan ada untuk itu. Ngomong kesenangan ora kerja, udah cerita ini. Ya apa? Nek ngomong ngono iki malah ilang ganjarane. Nggih, Bu. Bu. Suka bagi-bagi makanan. Seneng nggih? Mbah niku ciri penduduk swarga. Nek ikhlas. Soalnya kadang-kadang bentuk panganan ini tidak nampak sih dikongkan lho. Sing nampak sapa? Nah, ini sulaya tenan. Gue dijawab ibu empun, buat tadi saya tak meneh ngomong apa lah. Bukan ada apa-apa itu bu, nyet mau minum, rampung. Ordo kalau nih bu, kita kayak dulu nih malah aku nyet minum ibu, dia di seberang gue cilet ngomongnya gelap minum lah. Sudahlah, kalau bisa ayo saudara kita tuh coba latih ada bojo, itu bojomu sah. Murah puasa anak dulu malah sering belajar dengan kabeh. Sudah, ya. Lakukan, lupakan. Karena konsep paling akhir itu adalah takaful. Takaful itu apa? Saling menjamin, saling menjaga. Ojo diumbar. Ya. Kurangnya anak, kurangnya bojo, pegang baik-baik. Tempat konsultasi ya orang yang berilmu, orang yang alim. Jangan semua orang dipakai curhat. Jangan dari mana mas curhat lawan jenis itu biar masalah. Curhat lawan jenis itu maksudnya apa? Betul tak? Nilai bojo karo bojo ni wong, kan cakra. Ono truk tulisannya atap barang. Istrimu semangatku. Wah, ini tulisan apa yang ini piye? Ya kayak ini makanya ingat takaful itu artinya kalian menjaga. Menjaga itu artinya apa? Ya masing-masing saling mempertahankan kebaikan itu supaya tetap baik selama-lamanya menjadi kebaikan. Ingat pepatah orang Jepang, kebaikan itu membaikkan. Berarti yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap harus dengan cara yang baik. Maka dan mudah-mudahan masjid ini benar-benar menjadi gravitasi umat, benar-benar menjadi daya tarik yang luar biasa, dan yang paling penting syiar yang makin berhasil, makin baik karena keramahan masjid ini, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua berkumpul lagi di surga nanti. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. Iya. Warham ma'am birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ibadillahi sholihin ajma'in. Allahumma ighfir lana li dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka fi hadal masjid fi hadal majlis ilman nafi'an wa rizqan wasi'an amalan mutaqabbalan imanan mustaqiman islam
husnul khatimah. Allahumma atina siratal mustaqim. Allahumma yassir lana wa yassir lakum bil haji wal umrah fil maqatil mukarramah wa ziyaratin nabi fil madinatil munawwarah fayassir lana ya Allah, fayassir lana ya Allah, fayassir lana ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum.